Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Setelah beberapa minggu saya memang belum berkesempatan untuk mengupdate di sesi yang ke-11. Sesi 10 sebetulnya kita waktu itu sudah belajar ya secara online, cuma ternyata recordingnya gagal, tidak terrecord gitu, jadi saya harus mengulang lagi nanti. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Dan khusus sesi 11 ini harusnya ini kita belajarnya itu minggu lalu ya, sekitar em, tanggal 9 ya, tanggal 9 ya, 9 Desember. Jadi karena terlambat, nanti untuk kuisnya jangka waktunya akan saya perpanjang gitu ya untuk kuisnya. Baik, saya mulai aja dengan sesi yang berikut ini, yang saat ini adalah mengenai akuisisi dan takeover ya. Kita kenal ini ada merger, akuisisi, dan beberapa alasan lainnya ya. Itu termasuk sebetulnya dalam pola restrukturisasi. Jadi kalaupun ada perusahaan yang mungkin mengalami financial distress ataupun jadi ada berbagai macam motif gitu ya dari melakukan ini. Tapi salah satu jalan keluar dari financial distress juga bisa melalui dengan merger dan akuisisi gitu ya, di merger dan akuisisi. Tapi ini kembali lagi kepada strategi besar dari perusahaan. Baik, jadi kita pahami dulu secara definisi bahwa uh, ada beberapa perbedaan gitu ya. Kalau merger, ya ini itu adalah penggabungan. Jadi ada dua perusahaan yang setuju untuk bergabung, ya untuk bergabung, dan biasanya perusahaan target itu akan menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi. Jadi ada perusahaan yang tetap bertahan. Ya, jadi harus minimum 50%, di atas 50% pemegang saham dari perusahaan targetnya setuju untuk mengakuisisi atau menyetujui merger. Nah, ini berbeda dengan konsolidasi ya. Kalau konsolidasi ini adalah membentuk suatu perusahaan baru ya. Dan baik pemegang saham maupun perusahaan target maupun yang mengakuisisi menerima saham dari perusahaan baru ini. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa lihat di Goto gitu ya. Goto itu adalah konsolidasi dari Gojek dan Tokopedia. Ya, jadi berbeda ya antara merger dan konsolidasi. Kalau merger itu perusahaan akan ada satu perusahaan lama yang tetap bertahan, dan perusahaan yang menjadi target itu setidaknya 50%, di atas 50% dari pemegang sahamnya setuju untuk dilakukan merger. Nah, ada juga yang disebut dengan istilah tender offer, yaitu di mana perusahaan ini menawarkan untuk membeli saham outstanding dari perusahaan lain ya dengan harga tertentu dan dikomunikasikan baik melalui iklan maupun kepada pemegang saham. Jadi dia melakukan penawaran untuk membeli saham outstanding dari perusahaan lain dengan harga tertentu, dan ini diiklankan gitu ya. Lalu kalau berbeda dengan pembelian aset itu satu perusahaan hanya mengakuisisi aset perusahaan lain. Ya, asetnya saja, misalnya hanya tanah atau bangunan. Walaupun untuk hal ini pun persetujuan formal dari pemegang saham tetap dilakukan. Dan ada juga yang perusahaan ini diakuisisi oleh manajemennya sendiri, dan ini yang sering atau sekelompok investor yang biasanya melalui tender offer tadi. Jadi dengan harga yang diumumkan. Ya, jadi setelah transaksi perusahaan ini diambil alih menjadi perusahaan publik atau menjadi perusahaan tertutup. Akuisisi ini disebut dengan manajemen buyout bila manajemennya ikut terlibat. Dan leverage buyout kalau tender offer-nya ternyata sebagian besar dibiayai oleh hutang. Ya, jadi pembeliannya itu sebagian besar dibiayai oleh hutang, itu leverage buyout. Sementara manajemen buyout jika manajemennya itu terlibat. Nah, jadi ini gambaran klasifikasinya ya, bahwa suatu perusahaan bisa diakuisisi oleh perusahaan lain atau manajernya sendiri dan investor dari luar. Kalau merger, maka perusahaan target akan menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi. Ya, persetujuan pemegang saham dibutuhkan dari kedua perusahaan. Konsolidasi, maka akan terbentuk suatu perusahaan baru.
ya, dan persetujuan pemegang saham juga diperlukan. Lalu pada tender offer di mana perusahaan lain ini, perusahaan target ini tetap berlangsung berjalan, ya, sepanjang porsi kepemilikan pengendalinya masih ada gitu ya. Kalau dia berhasil di atas 50%, maka ini disebut dengan merger. Dan pada tender offer tidak ada perlu persetujuan dari pemegang saham. Lalu akuisisi aset ya tadi, jadi tetap aja perusahaan targetnya ini menjadi suatu perusahaan existing, tapi asetnya yang dialihkan ke perusahaan lain. Lalu ada kalau diakuisisi oleh manajernya sendiri atau outside investor, ini disebut dengan buyout. Ya, target perusahaan targetnya tetap akan berada, tapi akan menjadi sebuah perusahaan private atau perusahaan terbuka. Ya, biasanya diselesaikan dengan tender offer. Ini klasifikasi dari akuisisi. Nah, yang perlu kita pelajari di sini sebetulnya value dari akuisisi ya. Jadi ini nilai buku dari sahamnya. Jadi teman-teman bisa hitung tuh berapa lembar saham yang sudah dilepas kalau perusahaan terbuka ya yang dijual, dan berapa harga per lembar sahamnya, itulah nilai dari buku dari harga sahamnya. Lalu ada market price, jadi harga pasar dari target firm, dari perusahaan target. Ini bisa kita kalikan dengan harga, sering disebut juga dengan market cap gitu ya. Ini harga di market dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Selisihnya antara nilai buku dengan nilai pasar, ini bisa kita sebut sebagai goodwill. Tapi yang perlu kita tentukan lebih lanjut adalah berapa harga akuisisi dari perusahaan target. Ya, dan ini yang tambahan ini yang akan disebut sebagai premium dari akuisisi. Ya, ini waktu kita menentukan harga. Jadi di sesi ini dan di sesi minggu depan kita akan mempelajari berapa sih sebetulnya harga akuisisi dari perusahaan target. Nah, ini bukti empiris ya, efek dari takeover, bahwa pemenang sebenarnya dari takeover itu adalah pemegang saham dari perusahaan target. Ya, mereka rata-rata mendapatkan excess return yang signifikan. Tidak hanya pada saat pengumuman akuisisi, tapi juga minggu-minggu sebelumnya. Ini ada studi dari Jensen dan Rubach memperkirakan excess return-nya itu bisa sebesar 30% pada tender offer dan 20% pada merger yang berhasil. Jadi peningkatan harga saham perusahaan target sebelum pengumuman takeover menunjukkan persepsi pasar maupun kebocoran informasi atas transaksi tersebut. Ya, jadi wajar memang karena sudah diketahui akan diakuisisi dan harga sahamnya melonjak gitu ya. Nah, ada beberapa step waktu kita melakukan akuisisi. Yang pertama, kita menentukan dulu strateginya. Ya, strategi dari akuisisi. Kedua, itu melakukan pemilihan dan melakukan valuasi target. Ya, jadi tetap balik lagi kita harus melakukan valuasi. Lalu yang ketiga adalah penentuan harga yang harus dibayar dan bagaimana skema pembiayaannya atau financingnya. Lalu yang terakhir memastikan bahwa akuisisi ini bisa berjalan. Baik, kita masuk dulu ke yang pertama, strategi akuisisi ya. Strategi akuisisi kita tentukan dulu apakah akuisisi ini dimaksudkan untuk beberapa hal ya, beberapa hal. Satu, misalnya akuisisi ini ditujukan untuk mengakuisisi perusahaan yang dinilai terlalu rendah ya. Jadi perusahaan yang secara keuangan undervalued dapat menjadi target akuisisi karena kesalahan harga ya. Jadi si pengakuisisi atau acquirer bisa memperoleh laba nih dari selisih value dengan harga pasar dari perusahaan. Lalu yang kedua, apakah akuisisi itu untuk menciptakan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Ya, jadi perusahaan acquirer bisa membeli perusahaan di bidang lain yang berbeda
yang bisa mengurangi volatilitas pendapatan dan risiko sehingga meningkatkan value. Ini contoh yang paling mudah dan paling paling mudah itu biasanya di perusahaan developer ya. Developer itu semua financingnya semua itu rata-rata jangka panjang, punya aset juga itu tanah dan bangunan yang sifatnya jangka panjang sehingga cash flow-nya pun banyak menghadapi cash flow yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Nah, tapi misalnya dia bisa melakukan diversifikasi dengan misalnya mengakuisisi perusahaan retail. Jadi beberapa eh, perusahaan properti, misalnya pengembang atau developer itu mereka juga membuat mall gitu ya, membuat mall atau membuat mall itu sebetulnya retail itu kan cash flow-nya daily gitu ya. Nah, ini bisa mengurangi volatilitas pendapatan mereka dan juga bisa meningkatkan value mereka. Jadi salah satu tujuannya adalah diversifikasi untuk mengurangi resiko. Yang ketiga adalah menciptakan sinergi operasi atau finansial. Ya, jadi alasan akuisisi lain salah satunya adalah melakukan sinergi. Jadi kalau ada potensi tambahan value dari penggabungan kedua perusahaan. Ya, misalnya ada perusahaan yang memiliki izin, ya, memiliki lahan, memiliki proyek, atau perusahaan yang memiliki pabrik, ya, tapi kapasitas ruangnya kecil, gitu ya. Lalu dia mengakuisisi perusahaan lain dengan yang memiliki lahan dengan skala ekonomis yang lebih besar, gitu ya. Jadi ada sinergi, ya, dengan skala ekonomis yang lebih baik sehingga ada potensi tambahan value, ya, dengan menggabungkan kedua perusahaan. Atau misalnya tadi itu dari sinergi operasional ya. Tapi kalau dari sinergi finansial itu misalnya kapasitas untuk berhutang. Ya, misalnya dengan kondisi existing perusahaan ini kapasitas berhutangnya hanya tinggal misalnya 40% dari kebutuhan modal dia gitu ya. Tapi dengan akuisisi bergabung dengan perusahaan lain mungkin dia akan memiliki kapasitas berhutang yang lebih besar. Ada juga manfaat pajak gitu ya. Ini salah satu sinergi dari finansial. Lalu strategi yang lain adalah take over perusahaan yang di-manage dengan buruk, ya, yang selama ini manajemennya kurang bagus, ya, di-manage tidak baik, ya. Jadi dengan merubah manajemen existing, merubah kebijakan dan praktek kerja akan membuat perusahaan lebih bernilai atau more valuable. Nah, untuk perusahaan yang undervalued ini ada 3 komponen yang diperlukan. Ya, yang satu kemampuan kita untuk menemukan perusahaan yang diperdagangkan lebih murah dari value yang sebenarnya. Ini tadi yang di poin 1 ya, mengakuisisi perusahaan yang undervalued. Lalu akses terhadap modal. Ya, jadi umumnya perusahaan besar memiliki akses dana yang lebih baik sehingga untuk lebih mudah untuk melakukan akuisisi. Lalu kemampuan untuk melakukan eksekusi. Karena jika ternyata saham perusahaan target itu sudah dibocor gitu ya, beritanya akan diakuisisi, maka bisa harganya akan melonjak naik melebihi estimasi. Maka value-nya jadi si acquirer tidak memperoleh laba dari akuisisi ini. Lalu ini klasifikasi tadi mengenai sinergi ya. Jadi sinergi ada 2, satu sinergi operasional, yang kedua sinergi keuangan. Ya, misalnya sinergi operasional tadi, contohnya adalah dengan skala ekonomis yang lebih besar sehingga bisa memberikan harga yang lebih baik, gitu ya, harga yang lebih murah, pricing power-nya sehingga menjadi lebih besar. Kemungkinan adanya kombinasi dari kekuatan fungsional yang berbeda, ya, dengan manfaat ini. Ya, misalnya tadi itu, misalnya Gojek dan Tokopedia itu kan 2 bidang yang berbeda ya. Mungkin dengan penggabungan mereka menjadi Goto, mereka bisa memperoleh sinergi kekuatan fungsional yang berbeda. Yang satu toko market online, yang satu adalah perusahaan ride hailing gitu ya, termasuk untuk pengiriman. Juga harapannya itu adalah pertumbuhan yang lebih tinggi pada market yang baru. Bisa jadi misalnya marketnya dari Gojek itu berbeda gitu ya dengan market dari Tokopedia
gitu ya. Jadi ini bisa menjadi target market baru yang mungkin lebih bisa memperluas pasar dari kalau mereka bergabung. Lalu sinergi keuangan. Nah, ini misalnya kombinasi dengan perusahaan yang memiliki ekses kas dan perusahaan yang tidak memiliki dana lebih tapi memiliki proyek. Ya, ini sering terjadi gitu ya. Kombinasi. Jadi perusahaan lain, satu perusahaan mempunyai proyek, satu perusahaan lagi mempunyai dana gitu ya. Dan ini mereka bisa menciptakan sinergi dengan melakukan akuisisi. Lalu peningkatan debt capacity dan manfaat pajak. Debt capacity misalnya satu perusahaan existing kemampuan meminjam hanya tinggal 40% dari kebutuhannya, tapi dengan bergabung mungkin dia kemampuan meminjamnya akan meningkat. Lalu demikian juga untuk manfaat pajak. Jadi sinergi operasional bisa mempengaruhi margin dan laba, sinergi keuangan bisa meningkatkan cash flow ya. Keduanya ini akan memberikan nilai positif bagi tindakan akuisisi. Sebetulnya secara lebih mudah gitu ya kita sebutkan bahwa sinergi itu terjadi kalau value gabungan ya dari dua perusahaan A dan B itu ternyata lebih tinggi dari value perusahaan A ditambah perusahaan B yang berjalan sendiri-sendiri ya. Maka itu bisa kita sebut akan terjadi sinergi ya. Bukti empirisnya sendiri menunjukkan bahwa value dari perusahaan gabungan ini akan meningkat ya. Jadi perusahaan gabungan itu cenderung lebih menguntungkan dan tumbuh lebih cepat kalau dibandingkan mereka beroperasi sendiri-sendiri gitu. Tapi yang perlu jadi catatan juga bahwa harusnya sinergi yang lebih tepat itu juga membandingkan dengan kompetitor ya. Dalam kasus ini banyak merger tidak berhasil. Jadi kadang-kadang dengan merger harapannya misalnya satu perusahaan itu mempunyai market share taruhlah 15%, satu perusahaan lain 25%, 20%. Kalau digabung harusnya market share mereka itu 40% gitu ya. Tapi kan ternyata kan ini banyak yang marketnya sama. Jadi sudah digabung ternyata market share-nya hanya menjadi 25% gitu ya. Jadi harusnya yang lebih tepat itu dibandingkan dengan kompetitor. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi existing bahwa mereka itu akan lebih menguntungkan dan akan tumbuh lebih cepat dibanding beroperasi secara terpisah. Lalu poin yang keempat tadi mengenai perusahaan yang di-manage kurang baik gitu ya atau buruk gitu ya. Syarat keberhasilan take over-nya itu bahwa kinerjanya itu existing itu disebabkan oleh manajemen perusahaan saat ini, bukan disebabkan pasar ataupun market. Ya, jadi itu akan berhasil kalau memang ternyata manajemennya yang dinilai kurang baik. Akuisisinya harus diikuti dengan perubahan praktek manajemen. Lalu nilai perusahaan yang akan diakuisisi harus merefleksikan kondisi status quo, yaitu kondisi existing perusahaan yang tidak baik dari manajemen existing. Ya, jadi harus merefleksikan kondisi existing sebenarnya gitu ya. Nah, manajer sendiri kadang-kadang memiliki motif merger yang berbeda dengan pemegang saham. Ya, jadi satu, mereka ternyata ingin membangun kerajaan, ya, jadi terlihat berusaha menciptakan perusahaan yang menjadi dominan pada industri. Ego manager, ya, kalau terdapat penawar atau bidder, manajer kadang melakukan uji sehingga tidak ada pemenang, walaupun hal itu sebetulnya merugikan bagi pemegang saham. Lalu adanya kompensasi dan manfaat lainnya. Jadi pada beberapa kasus merger akuisisi bisa menghasilkan kompensasi yang lebih besar bagi manajer. Baik, kita masuk ke poin kedua. Setelah strategi tadi adalah sekarang pemilihan dan valuasi target akuisisi. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa kalau motifnya adalah perusahaan itu value-nya under value, terlalu rendah, maka perusahaan target itu seharusnya sahamnya dibawahkan di perdagangan pada harga
di bawah value yang sebenarnya. Kalau targetnya diversifikasi, maka perusahaan target itu harusnya berada pada bisnis yang berbeda. Kalau targetnya adalah sinergi, operating sinergi, maka perusahaan targetnya harus memiliki karakteristik yang bisa menciptakan sinergi operasi, mulai dari penghematan biaya atau pertumbuhan yang lebih tinggi. Kalau targetnya adalah motifnya adalah finansial sinergi, maka perusahaan targetnya itu memiliki karakteristik yang bisa menciptakan sinergi keuangan, mulai dari penghematan pajak, peningkatan kemampuan berhutang, keterbatasan uang kas, gitu ya. Jadi memiliki proyek tapi tidak memiliki uang kas. Kalau motifnya adalah kontrol, perusahaan yang menjadi target adalah perusahaan yang tidak dimanage dengan baik dan kinerjanya di bawah pasar. Kalau motifnya adalah untuk manajer, ya manajemen, kepentingan manajer, maka biasanya karakteristik perusahaan targetnya yang memenuhi kebutuhan ego dan kekuasaan dari manajemen. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama kita melakukan valuasi terlebih dahulu dari perusahaan target. Ya. Ada 3 item yang harus dilakukan di awal. Ya, baru nanti item keempat kita bahas di sesi 12. Sesi minggu depan. Ya. Tapi 3 item ini yang akan menjadi nilai dari perusahaan target. Ya. Balik tadi ke halaman ini. Nah, ini adalah target yang ingin kita tuju, gitu ya. Target harga maksimum yang bisa kita tawarkan. Ya. Jadi perusahaan target ini kita lakukan valuasi terlebih dahulu ya, valuing target firm. Yang pertama adalah status quo valuation, adalah kita melakukan valuasi dari perusahaan target dengan kondisi existing saat ini. Ya, ini adalah nilai perusahaan yang akan kita akuisisi, kondisi saat ini. Lalu kita melakukan valuasi lagi, yang kedua. Bagaimana kalau perusahaan yang target ini kita kelola secara lebih baik? Ya, kalau kita kelola secara lebih baik, maka kita akan mendapat tambahan value. Ini yang disebut dengan value of corporate control. Ya, jadi value of corporate control itu sendiri adalah selisih dari value kalau perusahaan target kita manage dengan lebih baik, lalu dikurangi dengan value dari status quo dengan kondisi saat ini. Jadi misalkan ada perusahaan nilai status quo-nya saat ini misalnya 3.000 ya. Taruhlah 3.000 juta US dollar gitu ya. Lalu ternyata kalau kita perhitungkan kalau dia di-manage dengan lebih baik nilainya itu adalah sebesar 4.000. Ya, jadi value of corporate control-nya adalah 4.000 dikurang 3.000 atau sebesar 1.000. Ya, jadi bagaimana kalau perusahaan target ini kita kelola dengan lebih baik, berapa tambahan value yang kita peroleh? Ini adalah value dari corporate control. Lalu yang ketiga adalah operating sinergi. Ya, kalau misalnya ternyata akuisisi perusahaan target ini akan memberikan manfaat, misalnya perluasan pasar sehingga penjualan menjadi meningkat, misalnya penghematan biaya, gitu ya. Dan angka ini yang merupakan adalah angka dari hasil dari sinergi. Dan berapa harga sinergi itu kita akan jumlahkan. Nah, 3 item ini ya, status quo valuation, value of corporate control, dan value dari operating sinergi, kalau kita total inilah harga yang kita tawarkan, harga maksimum yang bisa kita tawarkan ke perusahaan target. Ya. Sementara untuk finansial sinergi nanti kita bahas secara terpisah di sesi berikutnya. Baik, untuk memudahkan, saya mengambil contoh ini adalah akuisisi digital equipment ya, perusahaan IT yang diakuisisi oleh Compaq pada tahun 97. Di mana digital equipment ini diakuisisi oleh Compaq.
didasari dengan pertimbangan bahwa digital equipment ini ternyata tidak dimanage dengan baik dan manajemen Compact bisa menjadi pengelola yang lebih baik. Ya, Compact mengharapkan mendapatkan sinergi baik dari cost saving maupun pertumbuhan yang lebih tinggi. Jadi yang pertama, kita harus melakukan status quo valuation dari digital equipment. Ini kondisi digital equipment tahun 97 ya. EBIT-nya 391,38 semuanya dalam juta US, revenue-nya 13,046, operating margin 3%, tax rate-nya 36%, dan ini sesudah pajak ya. Kalau 391,38 kita potong pajak 36%, maka EBIT 1 min tax-nya adalah 250,48. Dan berarti return on capital-nya sebesar 8,51% ya. EBIT kali 1 min tax dibagi book value of equity dan book value of debt. Jadi ini 8,51%. Kalau 250,48 ini kita bagi dengan 2943,4. Beta digital equipment existing adalah 1,15. Cost of debt-nya setelah pajak ini 5%. Debt rasionya 10%. Ini beda ya dengan debt to equity ratio ya. Kalau debt ratio itu D dibagi D plus E. Risk free market saat itu adalah 6%. Market return 11,5%, sehingga risk premiumnya ini adalah 11,5 dikurang 6 atau 5,5%. Kita bisa menghitung cost of equity-nya, maka adalah risk free ditambah beta kali risk premium. Ya. Cost of equity-nya risk free-nya 6%, ditambah beta 1,15 dikali risk premium. Risk premiumnya ini tadi 5,5%. Akan diperoleh angka 12,33%. Sehingga kita bisa menghitung bahwa cost of capital-nya adalah karena ini 10%, ya, porsi hutang 10%, berarti 90% porsi equity. Ya, kita bisa kalikan cost of debt-nya 5% dikali bobot hutangnya per 10% ditambah cost of equity-nya 12,33 dikurang 12,33 dikali dengan 90%. Ya, sehingga diperoleh cost of capital-nya 11,59%. Ini dari case-nya. Capex-nya tahun 2007 itu 475 dan depresiasinya 461. Modal kerjanya selalu dihitung sebesar 15% dari revenue, ya, revenue 13,046. Dan sehingga modal kerjanya adalah 1956,9. Ini asumsi digital equipment untuk 5 tahun ke depan dan asumsi setelah 5 tahun. Setelah tahun kelima. 5 tahun ke depan growth-nya diasumsikan 6%. Lalu growth setelah 5 tahun itu adalah 5%. Setelah 5 tahun juga capex-nya akan menjadi perhitungannya adalah 110% kali depresiasi. Growth dari depresiasi 5% setelah tahun kelima. Ya, lalu sementara kalau untuk 5 tahun mendatang itu 6%, debt rasionya itu menjadi 10% tetap gitu ya, tidak berubah. Dan cost of debt-nya tapi menurun. Cost of debt-nya ini asumsinya setelah 5 tahun turun menjadi 4%. Ya, sementara sebelumnya adalah 5%. Dan betanya akan turun menjadi 1 asumsinya dari 1,15. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu value dari digital equipment. Baik, saya masuk menggunakan Excel ya. Nah, digital equipment tadi disebutkan bahwa EBIT kali 1 min tax adalah EBIT kali 1 min tax 250,48. Oke. Lalu pertumbuhan untuk 97 dulu ya, realisasi existing. Capex-nya tadi 475 ini. Depresiasinya 461 sehingga net capex-nya adalah capex dikurang depresiasi itu 475 kurang 461 14. Revenue-nya 13,046 dan working capital-nya 15% dari revenue ya. Itu 1956,9 ya.
Kita nggak perlu hitung cash flow-nya karena ini adalah cash flow di tahun 0 ya, di tahun 97, tapi yang kita perhitungkan kan nanti value dia di tahun-tahun berikutnya. Ya, kemampuan dia menghasilkan cash flow. Untuk tahun-tahun berikutnya, pertumbuhannya ini diperhitungkan adalah asumsinya untuk 5 tahun pertama adalah 6%. Jadi teman-teman bisa lihat ini Excel-nya dikalikan dengan di sebelah sini 6%. Ya, kita put di sini bahwa semua growth-nya 5 tahun ke depan, operating income, capex, dan revenue itu 6%. Jadi selama 5 tahun ke depan, tahun 98, 99, 2000, 2001, dan 2002, ini 5%. Di terminal year nanti, sesudah 5 tahun, ini akan menjadi asumsinya adalah growth-nya 5%. Tadi 6%. Ya, jadi ini kita kalikan dengan C36 sesudah tahun kelima. Ya, growth-nya setelah tahun kelima 5%. Begitu juga dengan EBIT kali 1 mintax gitu ya. Selama ini tumbuh 6%, lalu akan menjadi 5%. 32. Oke. Capex-nya 475. Lalu capex berikutnya asumsinya adalah 110% setelah tahun kelima. Capex-nya sama, masih 6%. Jadi capex-nya masih 6%, 6% gini. Ya, sama asumsinya masih 6% tumbuh. Dan depresiasinya juga masih 6%. Ya. Sehingga capex min depresiasi kita tinggal kurangkan. Ya, dan revenue-nya ini juga masih 6%. Tapi di tahun sesudah 5 tahun revenue-nya adalah menjadi pertumbuhannya sebesar 5%. Dan capex di tahun sesudah 5 tahun adalah asumsinya dari case ini adalah capex-nya akan menjadi 110% dikali depresiasi. Ya, jadi cukup depresiasi ini kita kalikan dengan 110%. Sehingga akan mendapat capex. Oke. Nah, dari angka-angka ini kita sudah mendapatkan sebetulnya ini delta working capital ya, karena working capitalnya ini belum ya. Working capital itu diperhitungkan 15% dari revenue ya, semuanya dari sampai dengan sesudah tahun kelima. Sehingga kita akan mendapatkan delta dari working capitalnya, pertumbuhan dari modal kerjanya. Dan ini adalah free cash flow to firm ya. Jadi tinggal EBIT kali 1 mintax dikurang net capex dikurang dengan delta dari working capital. Ini teman-teman jangan rancu dengan net capex ini ya. Jadi kadang-kadang kan di perkuliahan saya sebut bahwa FCFF itu adalah EBIT kali 1 mintax ditambah depresiasi dikurang capex. Ya, lalu dikurang delta working capital. Ini sama ya. Ya, ini sama. Jadi ini free cash flow-nya untuk 5 tahun ke depan. Lalu sekarang kita perlu mencari cost of capital-nya berapa untuk mendapatkan diskon faktor gitu kan. Ya, ini cost of capital di case ini sudah diperhitungkan yaitu 11,59%. Ya. Ya, tadi diperhitungkan dengan ini berapa cost of equity-nya dan berapa cost of debt dan berapa D dibagi D plus E gitu ya, dan E dibagi D plus E gitu ya, lalu dikalikan dengan cost-nya. Dan ini cost of capital-nya itu adalah 11,59%. Jadi ini adalah menjadi diskon faktor gitu ya, kita diskon dengan cost of capital. Nah, khusus untuk yang terminal year ini tadi asumsi-asumsinya sudah kita ikuti gitu ya. Termasuk tadi di capex itu adalah 110% dari depresiasi. Nah, kita harus menghitung dulu terminal value-nya kan yang sesudah 5 tahun ya, sesudah 5 tahun. Jadi sesudah ini atau boleh saya tambahkan ini di atas tahun 2022 ya. 2002 ya. Nah, terminal value itu kalau teman-teman ingat, itu rumusnya adalah FCFF terakhir ya. FCFF-nya berapa pada saat N ini dibagi dengan WACC pada saat ini dikurang dengan growth ya.
Growth sesudah tahun kelima itu adalah 5%. Ya, sekarang tinggal kita menghitung WACC-nya. Cost of equity-nya berapa? Cost of equity-nya adalah sesudah terminal year tahun kelima, ini debt ratio-nya tetap 10%. Cost of debt-nya turun menjadi 4%. Ya, jadi cost of capital ini cost of debt sudah diperhitungkan 4%. Sekarang tinggal kita mencari cost of equity-nya. Cost of equity itu adalah risk free ditambah beta dikali risk premium. Ya. Jadi risk free-nya itu adalah 6%, betanya diasumsikan turun menjadi 1. Risk premiumnya tetap itu di market return 11,5 dikurang risk free atau 5,5%, sehingga cost of equity-nya akan menjadi 11,5, cost of capital-nya ini akan menjadi 4 kali 10% ya rasionya, dan 11,5 dikali 90% atau 10,75. Ya, ini sehingga terminal value-nya adalah FCFF dibagi WACC min G. Jadi FCFF terakhir ini 156,25 dibagi WACC ini 10,75 dikurang G. G sesudah tahun kelima adalah 5%. Sehingga akan diperoleh angka 2717,35. Ya. Ini kita diskon faktor juga dengan angka present value yang terakhir, yaitu 0,58. Sehingga akan diperoleh 1570. Nah, ini secara total, maka value dari digital equipment adalah 2110,41 juta US. Ya, di value-nya. Itu untuk yang pertama. Jadi ini adalah status quo valuation dari digital equipment. Ya. Sekarang kita menghitung value of corporate control. Value of corporate control adalah value kalau perusahaan ini kita manage dengan lebih baik. Gitu ya. Dengan lebih baik. Nah, ini tadi ya 2110,41 diperoleh angkanya. Sekarang kalau corporate control. Nah, digital equipment ini dinilai oleh manajemen Compact itu bisa lebih bagus. Ya, bisa lebih bagus. Jadi dilakukan perubahan, dilakukan asumsi. Bagaimana kalau si digital equipment ini kita perbaiki manajemennya. Ya, antara lain debt ratio-nya ditingkatkan ya menjadi asumsinya ya untuk 5 tahun pertama. Debt ratio-nya ditingkatkan menjadi 20%, sehingga debt to equity ratio-nya ini adalah 25%. After tax cost of debt ini adalah 5,25. Kalau tadi itu 5% ya. Seingat saya tadi cost of debt-nya itu after tax cost ini 5%, ini menjadi 5,25. Memang lebih mahal, tapi porsi hutangnya ditambah. Return on capital-nya menjadi 11,33. Growth rate-nya menjadi 10%. Kalau existing tadi, growth rate-nya itu adalah 5 tahun pertama 6%. Ya. Ternyata manajemen ini beranggapan bahwa ini bisa menjadi 10%. Marginnya adalah 4%. Jadi operating marginnya itu 4%. Berarti EBIT dibagi revenue-nya itu 4%. Kalau kita lihat existing, EBIT dibagi revenue, ya. Oh, ini kebetulan EBIT dibagi revenue-nya ini masih 3%. Ya, jadi manajemen beranggapan bahwa manajemen Compact beranggapan bahwa EBIT-nya masih bisa meningkat, growth rate-nya menjadi 10. Lalu setelah 5 tahun, tahun kelima setelah 5 tahun, maka betanya akan turun menjadi 1. Cost of debt-nya turun dari 5,25 menjadi 4%. Cost of capital-nya akan turun menjadi 10% dan growth rate-nya tinggal 5%. Selama ini diasumsikan 10%. Sehingga cost of capital-nya diasumsikan akan menjadi 10%. Nah, karena perubahan ini, maka kita harus menghitung beta yang baru.
ya, baru kita bisa menghitung cost of capital yang baru. Dan kita bisa menghitung FCFF dan bisa menghitung diskonto. Ya, jadi kita menggunakan rumusan seperti ini. Ya. Karena adanya perubahan tadi. Debt to equity ratio existing adalah 11,11%. Ya, tadi debt rasionya kan 10%. Berarti kan debt D dibagi D plus E itu 10%. Sekarang kalau D per E itu 11,11%. Itu 10 dibagi 90%. Ya. Pertama kita harus menghitung dulu beta, ya, beta unlevered dari perusahaan existing. Ya, baru nanti kita, karena kita akan merubah merubah di sini debt ratio, ya. Tadi dari 10% menjadi 90%, menjadi 20%, ya, 20%. Ya, jadi kita rubah dulu betanya menjadi beta tanpa hutang atau unlevered beta. Di mana betanya existing tadi di case ini adalah digital equipment adalah 1,15. Maka unlevered betanya dari digital equipment adalah current beta, ya, beta existing 1,15 dibagi dengan 1 plus, dengan kita gunakan rumusan ini, 1 min tax rate dikali debt to equity ratio. Ini existing. Jadi beta existing tanpa hutang, ya, kalau tadi betanya adalah 1,15 dengan hutang, tanpa hutang 1,07. Ya. Nah, sekarang kita menghitung lagi kalau rasio debt to equity rasionya kita rubah. Ya, debt to equity rasionya kan diasumsikan ini dirubah, ya, menjadi 25%. Ya, kalau tadi debt ratio 10%, sekarang debt ratio menjadi 20%, maka debt to equity rasionya akan menjadi 25%. Jadi kalau kita mau merubah struktur modal, kita harus hitung dulu beta dia sebelum memiliki hutang atau beta unlevered. Ya, jadi, nah, sekarang kita hitung levered betanya tapi dengan debt to equity ratio yang baru. Ya, jadi dengan debt to equity ratio yang baru itu 25%. Jadi levered beta 1,07 ini dikali 1 ditambah 1 min tax 36%, ya, dikali 25% atau 1,25%. Sehingga cost of equity yang baru itu adalah 6% ditambah 5,5% dikali betanya, 1,25, karena betanya berubah akan menjadi 12,85. Baru kita bisa memperhitungkan bahwa cost of capital yang barunya adalah debt rasionya dikali cost of debt-nya yang baru 525, ya, yang baru debt rasionya 20%, equity rasionya 80% dikali dengan cost of equity yang baru menjadi 12,85%. Sehingga cost of capital yang baru adalah 11,33%. Nah, ini yang kita gunakan, ya, sebagai asumsi dalam menghitung cost of capital dari si digital equipment. Sementara sebelumnya cost of capital-nya itu 11,59, ya. 11,59. Sekarang menjadi 11,33. Antara lain dengan merubah komposisi hutang, gitu ya. Komposisi hutangnya diperbesar. Ya, menjadi 11, sehingga cost of capital-nya turun tuh jadi 11,33. Jadi growth-nya dinaikkan, marginnya juga ditambahkan. Kalau selama ini 43% menjadi 4%, growth-nya menjadi 10%, cost of capital-nya diturunkan. Ya, di 5 tahun pertama ini menjadi 11,33%. Baru kita bisa menghitung value dari digital equipment kalau dikelola dengan lebih baik. Oke, ini saya masukkan di poin 2. Jadi karena tadi asumsinya adalah begini. Operating marginnya kan ini
menjadi 4% gitu ya. EBIT dibagi revenue itu menjadi 4%. Jadi kita mulainya dari revenue ya. Revenue-nya kan tetap. Revenue-nya diasumsikan tetap 13.046 ya, sama dengan kondisi waktu status quo. Cuma karena EBIT, karena apa namanya, EBIT dibagi dengan operating marginnya tadi ya. Operating marginnya dirubah menjadi 4%, ya, maka ini harusnya 4% dari revenue. EBIT-nya menjadi 4% dikali revenue. Ya. Ini saya gunakan angkanya 4%. Nah, teman-teman lihat ini ada di C39, ya, itu operating margin. Jadi EBIT-nya ini di tahun 97 itu harusnya EBIT-nya 521,8. Ya, sementara tax rate-nya tetap, capex-nya tetap tadi 475, depresiasinya tetap. Ya. Working capital-nya juga tetap untuk tahun 97, yang dirubah hanya porsi EBIT ya. EBIT-nya itu harusnya 4% dari revenue. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya kita cukup kalikan dengan rencana growth. Ya, growth-nya berapa gitu ya. Kalau di sini asumsinya growth-nya menjadi 10% gitu. Itu ada di C38 ya, 10%. Growth rate 5 tahun pertama 10%. Jadi di sini 10%, semua revenue-nya kita tumbuhkan 10%, kecuali di tahun terminal year sesudah 5 tahun. Sesudah 5 tahun itu growth rate-nya menjadi 5%. Tadinya 10% ya. Jadi ini dikali dengan C45, C45 itu adalah 5%. Oke. Kita bisa dapatkan EBIT-nya, kita dapatkan EBIT kali 1 min tax ya, karena rate pajaknya tetap sama. EBIT-nya dihitung dari revenue, jadi di yang kedua ini kita hitung dulu revenue-nya dengan growth-nya, lalu kita hitung EBIT-nya ya sebesar 4% dari revenue. Lalu capex asumsinya tetap sama ya, pertumbuhan capex sesudah 5 tahun ini tetap sama. 5 tahun pertama 10% dan sesudah 5 tahun itu 5%. Ya, jadi C38 dan ini 10% sesudah tahun ke-5. Depresiasinya juga begitu, lalu nanti ini dengan 10%. Sorry. C45 itu 5%. Ya, sehingga kita akan mendapatkan angka net capex ya. Working capital dihitung tetap sama 15% karena tidak ada perubahan dari revenue, sehingga kita akan mendapatkan delta dari perubahan working capital, dan berikutnya kita bisa mendapatkan free cash flow to firm. Nah, sekarang kita harus hitung lagi cost of capital-nya gitu ya. Cost of capital-nya tadi sudah diperhitungkan, ingat saya, menjadi pada tahun 5 tahun pertama itu adalah cost of capital 11,33. Ya, C37. 11,33. Ya, ini teman-temannya sama ini cost of capital. Ini hanya perhitungan cost of capital. Kalau sesudah betanya kita rubah seperti pada slide PowerPoint tadi, ini akan menjadi faktor diskonto. Khusus terminal year kita menggunakan tahun terakhir untuk diskonto. Nah, untuk terminal value ini adalah free cash flow yang terakhir dibagi dengan WACC-nya. WACC terminal year-nya itu adalah cost of equity-nya itu adalah
asumsinya sesudah ini betanya akan menjadi 1. Cost of debt-nya menjadi 4. Ya. Jadi cost of equity-nya bisa kita hitung 6% ditambah 1 kali 5,5% kali risk premium. Dan mendapat 11,5. Cost of capital-nya ini dengan bobotnya dirubah. Ya. Untuk terminal year. Cost of capital-nya diperhitungkan akan menjadi 10%. Sehingga FCFF-nya adalah 6584,62. Ya, ini perhitungannya. WACC min G, G-nya ini adalah 5%. Growth sesudah tahun kelima. Ya, 5%. 6584,62. 6584,62 ini kita diskontokan menjadi 3850. Semua cash flow ini kita jumlahkan sehingga value dari perusahaan digital equipment kalau di manage dengan baik itu adalah sebesar 4535,42. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya bahwa digital equipment itu value-nya adalah 2110,41. Jadi berapa sebetulnya value of corporate control ini kita tinggal kurangi. Value of corporate control adalah value dari perusahaan yang di-manage secara optimal dikurang value dari status quo. Ya, jadi 4535 dikurang 2110,4 atau 2425,01. Nah, ini untuk poin kedua. Ya, poin kedua dari kita melakukan valuasi perusahaan target. Poin kedua dari item ini. Ya, ini. Value of corporate control ya. Jadi sesuai value dari perusahaan kalau di-manage dengan baik dan dikurang dengan value status quo. Ya. Berikutnya kita menghitung adalah value dari sinergi. Nah, ini value kalau diperoleh sinergi. Pertama, kalau menghitung value dari sinergi, kita harus hitung dulu kalau digabung, kedua perusahaan ini digabung tanpa ada sinergi. Ya, tanpa ada sinergi. Jadi saya balik dulu ke slide ini. Nah, ini tadi value of corporate control gitu ya. (2425,01). Nah, untuk menghitung value dari sinergi, kita harus menghitung value dari compact ini dulu, dari si perusahaan pengakuisisi. Ini asumsi-asumsi yang ada digunakan posisi keuangan compact untuk periode yang sama. Dengan asumsi-asumsinya growth-nya 5 tahun ke depan, compact-nya sendiri 10% gitu ya. Sesudah tahun kelima, beta turun menjadi 1, existing betanya 1,25, cost of capital-nya itu adalah 1209 existing. Ya, sesudah tahun kelima akan menjadi 1. Depresio turun menjadi 20%. Nah, ini kita bisa hitung langsung value dari compact. Ya. Value dari compact. Ini tadi revenue-nya 25484. EBIT kali 1 Mintex 1911. Lalu growth rate-nya untuk 5 tahun pertama itu adalah 10%. Ya. Setelah tahun kelima, growth-nya itu 5%. Depresiasinya juga 5%. Depresionya berubah menjadi 20%.
ya, dan betanya turun menjadi 1. Jadi ini kita kalikan dengan pertumbuhan 10%, dan ini 10%, sorry, dan khusus di terminal year tadi pertumbuhannya hanya 5%. Ya, growth-nya hanya 5%. Ini depresiasinya sama, kecuali di sesudah tahun kelima ini adalah 110% dari capex-nya, itu 110% dari depresiasi. Depresiasinya tumbuhnya sesudah tahun kelima itu 5%, dan sebelumnya adalah sama 10%. Sehingga kita akan mendapatkan, dan ini working capital perhitungannya sama, 15% dari revenue, ya. 15% ini adalah working capitalnya, sehingga deltanya akan kita peroleh dan free cash flow-nya akan kita peroleh. Lalu kita hitung sekarang diskon faktornya, yaitu cost of capital. Cost of capitalnya tadi untuk 5 tahun pertama sudah diperhitungkan 12,09. Ya, karena betanya 1,25, jadi digunakan 12,09%. Oke, ini sebagai bahan untuk diskonto. Lalu terminal value-nya adalah FCFF dibagi dengan cost of capital. Ini cost of capital terminal year, ya, di mana debt ratio-nya menjadi 20%. Oh, sorry, ini ada salah penulisan. Ini kan tadi jadi 80% ya. 11,5 dikali 80%. Ini berarti 20%, ini menjadi 80%. Ini kan tadi di sini disebutkan bahwa setelah 5 tahun debt ratio menjadi 20, cost of debt-nya menjadi 4, dan berarti equity ratio-nya 80%. Ya. Angkanya betul, tetap ini adalah 10%. Ya. Cost of equity-nya 11,5, ya, karena betanya tadi turun menjadi 1, sehingga cost of capital-nya di terminal year itu 10%. Dan growth-nya yang digunakan sesudah 5 tahun adalah 5%. Jadi, terminal value adalah free cash flow tahun terakhir dibagi dengan cost of capital terminal year dikurang growth 5%. Akan diperoleh 56.654,81. Lalu kita diskontokan, nilainya akan menjadi 32.022. Dan secara total ini nilai dari Compact adalah 38.546,91. Jadi kalau tanpa sinergi tadi, ini kita belum perhitungan sinergi. Jadi kalau kita tanpa sinergi, value digital optimal tadi 4535, kita tambahkan dari value dari Compact status quo 38,5, maka akan diperoleh value gabungan tanpa sinergi itu 43.082. Ya, ini tahap ketiga yang pertama. Ya, yang pertama. Lalu sekarang kita menghitung bagaimana kalau ternyata terjadi sinergi. Ini belum ada sinergi. Jadi value perusahaannya kita jumlahkan, take-nya kita hitung dengan nilai optimal, dan compact-nya kita hitung dengan nilai status quo. Sekarang kalau dengan sinergi, ternyata penggabungan ini bisa menghasilkan penghematan sebesar 100
atau 100 juta US per tahun. Gitu ya. Dan debt to equity ratio gabungan diasumsikan akan menjadi 13,64%. Ya, kalau sebelumnya kan debt to equity rasionya itu nggak ada ya masing-masing ya. Ini nanti saya koreksi ya. Ini harusnya yang ini. Sorry. Ini saya koreksi dulu sekaligus. Karena ada kesalahan narasi penulisan. Oke. Ini gabungan kalau tanpa sinergi ya, nilainya 43082. Ya, sekarang ternyata dengan penggabungan ini akan memberikan sinergi. Ya. Ada penghematan sebesar 100, berarti 100 juta US per tahun. Debt equity rasionya akan menjadi 13,64%. Growth 5 tahun pertama diasumsikan 10,5% dan selanjutnya 5%. Jadi sudah 5 tahun akan growth-nya akan jadi 5%. Nah, karena ini penggabungan, ya, kita harus hitung dulu cost of capital gabungan. Dengan adanya perubahan cash flow tadi, kita hitung dulu cost of capital setelah penggabungan, ya. Dan berarti kita harus menghitung lagi, gitu ya, harus menghitung sebetulnya betanya akan menjadi berapa, gitu ya. Nah, ini kita lakukan dengan interpolasi, ya teman-teman ya. Interpolasi maksudnya gini. Sorry, ini yang ini kita bahas yang ini. Ya, ini asumsi-asumsinya tadi ya bahwa debt to equity ratio 13,64, growth rate-nya 10,5, growth rate 5 tahun 5%, dan tax rate-nya 36% sama. Jadi kita hitung dulu sebetulnya betanya ya. Ini EBIT-nya dulu ya. EBIT 97 berarti kita tambahkan dulu penghematan 100 dari sinergi. Ini EBIT existing ya teman-teman. EBIT existing lalu kita tambahkan 100. Ya ini penghematan sehingga cash flow-nya akan meningkat 3.608,84. Angka ini yang akan kita gunakan sebagai acuan dari EBIT tahun 97. Ya, nah, sekarang kita menghitung beta. Ya. Digital tadi betanya itu 1, value of control. Mempunyai beta itu, digital itu adalah 1,07. Unlevered. Nah ini ya. 1,07. Ya, kalau kita hitung dengan rumus, maka unlevered-nya digital itu adalah 1,07. Sorry, ini bukan. Ini adalah tadi 1,15 ya. Beta compact sendiri itu unlevered-nya adalah beta awalnya adalah 1,25. Digital 1,15. Ya, kalau kita lalu debt to equity rasionya akan menjadi 1,07. Digital unlevered betanya tadi adalah 1,07. Debt to equity rasionya 11,11%.
Debt to equity ratio-nya adalah 11,11%. Sementara Compact adalah 1,17. Compact ini value dari unlevered tadi udah kita hitung ya. (1,17) ini tadi sudah kita hitung. Sorry. Ini bisa kita salin gitu ya. Current betanya ini 1,25. 1,25 dikali 1 ditambah 1 minus 36% dikali debt to equity ratio sama dengan mungkin ini saya cut ke sini aja. Oke, sama dengan 1,25 dikali 1 ditambah coba ditambah 64% karena rasio utangnya tetap dikali dengan debt to equity ratio-nya ini ya, sebentar. Ini DER-nya berarti debt to equity ratio sama dengan debt ratio ini berarti 20 per 100 minus 20. Debt dibagi equity. Ya, jadi 25%. Berarti dikali 25% dikali dengan ini. Current beta dikali 1 ditambah 1 min tax rate. Current betanya 1,25. Oh sorry, DER-nya ini bukan yang ini. DER-nya ini yang ini. Berarti DER-nya ini adalah 10 dibagi 100 dikurang 10 atau 11,11%.
dibagi unlevered beta dibagi, ya ini saya ada salah lagi nih penulisan rumus nih, dibagi ini dibagi berarti ini dibagi ini kita bagi. Kita kalikan rumusnya, beta existingnya ini adalah 1,25, satu min teksnya ini adalah 36%, debt to equity rasionya adalah 11,11%. Ya, ini jadi 1,17 ya teman-teman. 1,17%. Ya, jadi ini ada kesalahan penulisan di sini. Ini juga tadi ada beberapa kesalahan penulisan. Oke, ini enggak. Tapi di Excel ya tadi udah saya koreksi. Kalau di sini enggak ada. Di sini enggak ada lagi ya. Menjadi 1,17. Nah, ini yang digital ini yang salah ini. Ini harusnya adalah 1,15 ya, bukan 1,25 ya. Ini saya ganti aja teksnya sekaligus ya 1,15. Maaf ya, ini ada kesalahan sedikit tadi, saya kesalahan ketik, tapi secara angka hasil sebetulnya tidak salah ya, cuma saya khawatir nanti teman-teman salah mengambil ini, mengambil angka gitu. Ya, ini bukan 1,25 ya, tapi 1,15 karena ini digital equipment punya ya. Oke. Nah, ini 1,15. Ya, jadi digital equipment ini kebetulan udah dihitung ininya apa namanya? Betanya. Digital equipment tadi 1,07 ya. Di sini sebelumnya ada dihitung, sementara ini yang kesalahan tadi adalah di compact ya. Nah, kita lanjut. Jadi kalau kita sudah ketahui bahwa ini angkanya ya, ini angkanya, ini saya copy aja supaya menggantikan di PowerPoint. Ya. Angka hasilnya tetap sama gitu ya, cuma saya ada kesalahan ketik mengenai rumus. Ya. 1,17, oke.
Nah, kalau kita sudah mendapatkan angka dari unlevered betanya masing-masing, ya, maka kita gabungkan ya dengan kita interpolasikan unlevered beta ini berdasarkan firm value mereka, gitu ya. Jadi unlevered beta dari combined firm adalah untuk digital ini adalah 1,07, kita kalikan dengan porsinya digital berapa? 4535 ya. 4535 dibagi dengan 43082, ini mohon maaf ada salah ketik lagi. Ditambah dengan 1,17 kita kalikan dengan porsinya compact. Dibagi dengan porsi masing-masing, dengan porsi total. Akan diperoleh unlevered betanya sebesar 1,616. Ya. Kalau debt equity rasionya menjadi 13,64, maka levered betanya adalah 1,16 dikali ya. 1 plus 1 min tax dikali dengan debt to equity ratio yang baru. Menjadi 1,26. Cost of equity dari combine perusahaan gabungan ini adalah 12,94 ya, dengan beta 1,26 akan menjadi 12,94 sehingga cost of capitalnya akan menjadi 11,98 ya. Nah, next baru kita bisa hitung faktor dari sinergi tadi. Ya, kita hitung value gabungan. Nah, ini cash flow awalnya tadi digunakan sesudah adanya penghematan 3608 gitu ya. Lalu growth-nya kita ikuti sesuai dengan asumsi gitu ya. Growth-nya itu akan menjadi 5 tahun pertama 10,5 dan setelah 5 tahun itu 5%. Ya. Ini growth-nya ini menjadi 5%, jumlah B-nya 10,5. Oke. Lalu ini adalah net capex ya. Net capex ini adalah penggabungan ya, penggabungan dari DEC dan digital equipment dan compact, dan growth-nya kita gunakan angka growth yang sama, kecuali di terminal year juga kita gunakan lagi penggabungan ya, penjumlahan. Dan working capital ini juga kita gunakan penggabungan untuk tahun 97 dari masing-masing perusahaan, dan growth-nya kita menggunakan growth asumsi ya, dan untuk tahun terakhir kita menggunakan gabungan lagi ya, sehingga kita akan mendapatkan delta dari working capital dan free cash flow dari perusahaan ya. Sekarang kita hitung cost of capital-nya karena sudah diperhitungkan tadi angkanya. Cost of capital gabungan ini adalah 11,98%. Ya. Ini menjadi angka diskonto. Lalu untuk terminal value, diskontonya kita gunakan tahun terakhir, dan ini FCFF-nya dan terminal value-nya. Nah, dalam case ini untuk tahun terakhir, karena tidak disebutkan apa-apa, teman-teman bisa interpolasikan gitu ya, bisa interpolasikan masing-masing gitu ya. Karena ini adalah angka asumsi, ya sementara kita masih menggunakan kayak cost of capital terminal year yang terendah, yaitu milik compact sebesar 10%. Sementara untuk growth tetap menggunakan angka 5% sesuai asumsi. Jadi khusus untuk gabungan ini tidak disebutkan batasan terminal year-nya. Jadi sementara ini kita gunakan dulu cost of capital yang terendah, yaitu punya compact sebesar 10%. Nah, ini adalah nilai perusahaan gabungan. Ini akan diperoleh 45.663,8. Nilai perusahaan gabungan kalau dia memiliki mohon maaf sebentar. Halo?
Ini adalah value gabungan, gitu ya. Value gabungan kalau dengan adanya sinergi, ya. Sehingga value dari sinerginya sendiri adalah value gabungan dari sinergi, perusahaan gabungan dengan sinergi sebesar 45663, kita kurangi dengan value dari gabungan tanpa sinergi yang tadi, ya, yang di tabel sebelumnya, yaitu sebesar 43. Nah, ini 43082,34. Inilah value dari sinergi, ya, operation sinergi maksudnya. Nah, berarti total 3 ini, ya, pertama value dari sinergi 2581, value dari status quo tadi 2110, value status quo dari si digital equipment, dan value dari corporate control itu 2425, ya. Ini tadi yang di tabel nomor 2 2425, ya, sehingga kita total ketiganya, jadi value status quo, value dari corporate control, dan value dari sinergi, akan diperoleh nilai sebesar 7116. Nah, angka ini adalah harga maksimum yang bisa ditawarkan Compact untuk mengakuisisi digital equipment, ya, 7116. Jadi angka ini yang di tabel ini, yang di halaman pertama tadi yang kita bahas, nah ini, dalam hal ini akuisisi adalah 7116. Ini adalah harga akuisisi, ya. Jadi sesudah kita mendapatkan value dari kondisi existing, lalu ada lagi value dari adanya sinergi, dan value kalau dilakukan perbaikan, dimanage dengan lebih baik. Inilah harga tertinggi yang bisa ditawarkan, yaitu sebesar 7116. Ini ya, 7116. Ya, jadi inilah yang bisa ditawarkan agak dari Compact ke digital equipment. Lalu sekarang kita melakukan structuring di acquisition, ya, bahwa akuisisinya Compact sepakat nih dengan digital kalau dia bersedia akuisisi, dan mungkin threshold yang bisa jadi acuan adalah sebesar 7117 tadi, ya. Digital sendiri kondisi existing itu mempunyai hutang sebesar 1,006 juta dan sudah ada 146,8 juta lembar saham beredar. Compact mempunyai hutang 3,200 juta dengan 1.305,8 juta saham beredar. Untuk akuisisi ini Compact menawarkan uang cash sebesar USD 30 per lembar saham ditambah 0,945 lembar sahamnya untuk ditukar dengan satu lembar saham digital. Nah, apakah akuisisi ini bisa kita perhitungkan, gitu ya, bahwa ini tadi utang digital 1006, saham beredar 146,79, maka maksimum value per lembar saham digital adalah firm value-nya ini yang kita akui 7116 dikurangi dengan hutangnya 1006, ya, dibagi dengan 146,79 lembar saham. Value-nya maksimum adalah 41,63 per lembar saham. Nah, Compact sendiri value-nya adalah 38546. Punya hutang 3.200. Maka maksimum dengan jumlah saham beredar 1.305,8 juta. Maka maksimum value per lembar saham Compact adalah per value dikurang debt 38546 dikurang 3.200 dibagi dengan 1.305,8 atau 27,07 per lembar saham Compact. Rasio yang ditawarkan oleh Compact, ya, jadi untuk setiap lembar saham digital adalah harusnya, ya, gini, harusnya
kalau kita bagi satu lembar saham digital karena value-nya 41 dan saham compact 27, kalau kita bagi ini maka 1,54 lembar saham compact itu harganya sama dengan satu lembar saham digital, ya. Jadi sementara untuk akuisisi, compact menawarkan $30 untuk tiap lembar saham ditambah 0,945 lembar sahamnya. Jadi ini value ini bisa kita hitung, value dari penawarannya adalah $30 ditambah 0,945 dikali value saham dia sendiri, 27,07 atau menjadi 55,58. Sehingga value saham digital sebetulnya adalah 41,63. Jadi kita bisa nilai bahwa sebetulnya akuisisi ini agak ada kelebihan pembayaran oleh compact sebesar 13,95 US per lembar saham yang diakuisisi, per lembar saham digital equipment yang diakuisisi. Ya, sehingga dia akan compact mengalami overpayment sebesar 13,95 per lembar saham. Jadi seperti disebutkan secara empiris tadi bahwa yang banyak memperoleh manfaat adalah biasanya perusahaan target. Ya. Jadi saya kira cukup untuk sesi kali ini, ya mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya cara perhitungannya. Nanti mungkin saya review sedikit lagi di sesi 12 dan sekaligus kita menjelaskan ulang mengenai value dari finansial sinergi ya. Jadi inilah nilai yang bisa maksimum yang bisa ditawarkan dan ternyata nilai akuisisinya ini masih terlalu mahal ya, lebih besar dibayar oleh compact sebesar 13,95 per lembar saham. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi 11. Mungkin pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di kelas online gitu ya, di kelas daring. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.